Oke, selamat siang. Kami dari tim Media Cap TV Karawang saat ini sedang berada di depan Gedung Sate, Gedung Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang dimana tadi baru saja Bung Roy Ginto selaku Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat menyampaikan orasinya, yaitu bahwa nilai kenaikan UMK 2022 berdasarkan rekomendasi untuk sementara ini masih ditahan oleh Gubernur. Dan masa aksi yang berdatangan dilihat sudah sekitar 3.500 masa aksi yang berkumpul dari berbagai macam kabupaten dan daerahnya masing-masing di Provinsi Jawa Barat. Dari tim Media Cap TV Karawang dari Jawa Barat melaporkan. Numpuk di jalan dan tidak banyak yang berteduh, ini sampai ujung ke ujung penuh. Cuma sayangnya buruh yang datang ke Gedung Sate itu bawa timbel dan bawa payung, jadi banyak yang berteduh, betul? Berdampak luas, sedangkan PP 36 pasal 4 menyatakan bahwa pengupahan itu adalah pengupahan yang didasarkan PP 36 itu adalah program strategis nasional, artinya nggak boleh digunakan dan gitu. Tetapi kita bisa melihat gubernur kayaknya memaksakan, sehingga kita akan bertahan sampai malam dan besok akan kita lipat gandakan untuk datang ke Gedung Sate, karena besok terakhir gubernur harus menetapkan upah minimum UMK berdasarkan aturan. Artinya posisi yang ditetapkan gubernur tidak punya legal standing dengan adanya keputusan MK itu? Iya, kita berpendapat, jadi pemerintah hanya melihat yang namanya poin 4 diktum amar keempat yang menyatakan bahwa yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, betul berlaku, tetapi ada syaratnya di amar yang ketujuh. Kalau dia berbicara tentang kebijakannya program strategis dan juga berdampak luas, maka itu harus ditangguhkan. Nah, sedangkan pengupahan ini kan berdasarkan pasal 4, dia program strategis nasional gitu. Kalau dia dasarnya itu, maka dia nggak boleh menetapkan berdasarkan PP 36 gitu. Jadi ketika ditetapkan berdasarkan PP 36, maka dia secara otomatis tidak punya dasar hukum atau legal standing SK tersebut. Bang, tadi kenaikan dari yang diusulkan UU Kabupaten Kota itu kan 3-18%. Ya. Artinya kan mungkin buruh menganggap sebenarnya wali kota sama bupati itu punya pandangan tersendiri bahwa memang sudah selayaknya naik, makanya ada rekomendasi itu. Tapi kan turun SK dari Kemendagri yang mengatakan tidak. Apakah abang juga ngelihat ini bupati dan wali kota ini dalam posisi tekanan juga kalau mengikuti kemauan buruh? Ya, kalau berbicara tentang surat Mendagri dengan putusan MK kemarin secara otomatis gugur. Artinya ketika Mendagri menyampaikan bahwa pengupahan harus mengacu pada PP 36 karena dianggap program strategis nasional, maka secara otomatis gugur. Karena apa? Karena putusan MK Amar ke-7 menyatakan segala kebijakan program strategis dan yang namanya berdampak luas, maka itu harus ditangguhkan selama 2 tahun selama pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di kabupaten kota merekomendasikan 3 sampai dengan 18%. Artinya semua itu sudah dipertimbangkan oleh bupati wali kota masing-masing sehingga dia rekom. Kalau yang namanya gubernur sekarang mengintervensi pemerintah daerah, secara otomatis berarti dia melanggar kewenangannya. Yang tahu persoalan daerahnya kan bupati wali kota kan gitu. Dan ini yang kita dorong kepada pemerintah, pada gubernur, jangan sampai gubernur ini memaksakan kehendak karena hanya surat edaran daripada yang namanya Mendagri. Ini kan kesepakatannya kalau UMK ini ada Dewan Pengupahan dan lain sebagainya, kemudian dinaikkan lagi sama wali kota dan ada informasi lanjutan nggak kan? Kan tadi pagi ya Tikonnya. Jadi proses Dewan Pengupahan itu kan jadi semuanya itu kan dimulai dari proses